Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Ibu Nelly Hidayat ya. Alhamdulillah di perjumpaan kali ini merupakan pertemuan perdana setelah libur panjang ya, libur Ramadan dan juga Idul Fitri. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan ya thalabul ilmi ya, belajar ilmu agama. Malam ini kita belajar manhajus salikin ya. Kita fikih manhajus salikin masih dalam seputar fikih ibadah. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab salatul jamaah wal imamah. Bab tentang salat jamaah wal imamah. Imamah itu artinya keimaman ya. Keimaman ya. Bab tentang salat jamaah dan juga tentang keimaman. Baik. Wahia Di sini muallif Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan wahia fardu ain ya, fardu ain. Jadi ini merupakan mazhab Hambali dan juga dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ya ini pendapat yang beliau pilih bahwasannya salat berjamaah adalah hukumnya fardu Fardu ain. ain. Artinya semua orang ya, semua laki-laki wajib untuk melakukannya. Lis salawatil khamsi, untuk salat yang lima, yaitu yang wajib, ala rijal, ya, bagi laki-laki, bagi laki-laki, bagi laki-laki. Perempuan tidak. Kalau perempuan salatnya di rumah, sunnahnya salatnya di rumah. Hadaran wa safaran, ya. Baik itu dalam kondisi mukim, hadaran artinya tidak safar ya, mukim atau sedang tidak safar, atau dalam kondisi safaran ya, dalam kondisi dia bersafar, wajib ya untuk sholat berjamaah walaupun tidak menjadikan sebagai syarat sah sholat ya. Dalam mazhab Hambali ya, bukan syarat sah sholat ya. Namun tetap saja mereka mengatakan hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim ya, laki-laki, untuk melakukan sholat. Adapun dalam madhab yang lain seperti madhab Syafi'iyah mengatakan bahwasannya sholat jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Kata tulis di sini ya, Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Dan memang dalam fikih banyak sekali terjadi khilaf, perbedaan ulama antara satu dengan yang lainnya ya. Dan Imam Syafi'i sendiri ya tidak mengatakan sholat jamaah itu fardu ain. Beliau berpendapat bahwasannya sholat jamaah adalah sunnah muakkadah, dan mayoritas dari masyarakat Indonesia eh, mereka mengaku menganut madhab Syafi'i dan mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan sekali, hampir mendekati wajib ya. Jadi sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan dan hampir mendekati wajib. Ya, Imam Syafi'i tidak berani mengatakan ini wajib karena nanti konsekuensinya berat bagi orang yang tidak mau sholat berjamaah, maka dia selamanya tidak sah. Dan ini tentu saja uh, menyulitkan bagi beberapa golongan, beberapa orang-orang tertentu yang mereka ya, memiliki uzur-uzur ya, seperti ya dokter yang sedang melakukan operasi, atau seperti para pekerja di dapur umum ya, di dapur atau di restoran yang terikat waktunya dengan jam kerja yang tidak bisa ditinggal ya. Kemudian juga misalnya ya, ada polisi yang berjaga, ada petugas damkar dan lain sebagainya. Ya. Mereka banyak sekali memiliki uzur-uzur untuk tidak bisa hadir waktu berjamaah ya. Sehingga di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukumnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bahkan mereka hampir mendekati wajib. Baik. Ala kulli hal, kita wajib bertasamuh, kita wajib berlapang dada terhadap khilaf yang terjadi di di sini ya. Baik. Kita masuk ke poin berikutnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasannya salat
ya salat jamaah itu wajib adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad hamamtu, ya, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu." Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Laqad hamamtu, aku sungguh sangat ingin." Hamamtu ini sungguh ingin, sangat ingin sekali, ya. An amura bis shalah, untuk seseorang, ya, memerintahkan salat, yaitu salat wajib, ya. Fatuqamu, kemudian didirikan, ya, didirikan salat. Summa amura rajulan ya ummun nas. Kemudian aku memerintahkan rajulan, salah seorang dari para sahabat, ya ummun nas, untuk mengimami, ya. Salah satu mengimami. Summa intalaqa birijalin ma'ahum hizamun. Ya. Kemudian aku, ya, antoliku birijalin. Summa antoliku, kemudian aku akan pergi, ya. Aku pergi birijalin, ya, bersama dengan beberapa orang, ya, bersama dengan beberapa orang, ma'ahum hizamun min hatabin, bersama mereka ada, ya, se- seikat dari hatabin. Hatab ini kayu bakar, kayu bakar. Jadi mereka membawa kayu bakar yang diikat, ila qaumin, menuju suatu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak, ya, tidak menghadiri salat berjamaah. Fawaharriku alaihim buyutahum binnar. Kemudian, aku bakar rumah mereka, ya, tempat mereka nongkrong-nongkrong, ya, tidak ikut sholat berjamaah. Nabi mengatakan akan aku bakar rumah mereka, orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Dan ini merupakan, ya, bukti atau dalil bahwasannya sholat berjamaah, ya, sangat-sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya beliau, ya, dalam hadis ini hampir-hampir beliau, ya, akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, ya. Walaupun beliau tidak sampai melakukan hal tersebut, ya, beliau tidak sampai melakukan hal tersebut. Baik. Wa aqalluha. Baik. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Wa aqalluha. Aqallu artinya minimal. Minimal disebut jamaah, ya. Imamun wa ma'mum, ya, adalah satu imam, ya, imam, ya, imam satu-satu, ya, dan juga satu makmum. Jadi dua orang, ya, ada dua orang yang terdiri dari imam satu dan makmum satu, ya. Itu yang batas minimalnya disebut sholat berjamaah, ya. Jadi misalnya seorang, ya, ketinggalan sholat berjamaah, ya, di masjid, entah itu dalam suatu perjalanan ketika dia buru-buru, ya. Kemudian dia datang masjid, ternyata masjidnya sudah bubar. Maka kemudian dia boleh untuk meminta salah seorang jamaah untuk berjamaah bersama dia, ya, berjamaah bersama dia, supaya dia tetap mendapatkan fadilah salat berjamaah. Wa kullama kana aktsar fahuwa ahabbu ila Allah. Dan kullama kana, semakin banyak, ya, semakin banyak jamaahnya, semakin banyak jamaahnya, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai, ya, dicintai, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan hal tersebut juga menjadi semakin berpahala, ya, semakin berpahala. Di sini hanya disebutkan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Namun apakah di sini pahalanya menjadi lebih banyak daripada masjid yang sepi, ya? Maka di situ juga ada beberapa khilaf juga, ya.
Dan sawwab asy-syaikh anna al-masjid al-aktsar jamaah afdal min al-masjid al-atiq. Bahwasanya masjid yang lebih banyak jamaahnya itu lebih utama ya, lebih utama berarti lebih banyak pahalanya daripada masjid yang atiq. Atiq itu yang lama yang sudah ditinggalkan. Baik. Jadi semakin banyak jamaah maka semakin afdal, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya salat jamaah afdal lebih utama ya, lebih utama min salatil fardhi daripada salat sendiri ya. Lebih sana daripada salat sendiri. Bi 27 darajah ya. 27 kali ya, kali lipat ya. Salat jamaah itu lebih banyak pahalanya, yang lebih utama daripada salat sendirian ya. Lebih banyak pahalanya 27 kali lipat, dan ini tentu saja merupakan perbandingan yang sangat jauh ya. Ingat ya, ketika seorang ya ditawarkan gaji 2 kali lipat di tempat tertentu, atau 3 kali lipat di tempat tertentu, atau 10 kali lipat, dia saja sangat bersemangat mengejarnya, maka jangan sampai kita juga kalah semangat dalam mengejar akhirat ya. Kalau kita semangat mengejar dunia ya, ada diskon 10 kali lipat lebih murah, atau harga lebih murah, atau gaji 10 kali lipat lebih tinggi, kita saja sangat bersemangat di sana, maka jangan sampai kita lemah dalam mengejar akhirat. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini suatu kisah ya. Ketika itu di sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan bersama jamaah. Kemudian setelah sholat beliau salam ya, salam beliau melihat ke belakang jamaah, beliau mendapati ada 2 orang yang duduk di pojokan masjid tidak ikut sholat berjamaah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua orang tersebut ya. Kedua orang ini dipanggil ya, ta'al, dan kemarilah wahai fulan dan fulan. Maka kemudian keduanya ketakutan. Kenapa nih? Kenapa nih? Jangan-jangan saya ditegur oleh Nabi karena nggak ikut sholat. Ternyata benar ya. Nabi mengatakan, kenapa kalian berdua tidak ikut sholat berjamaah? Ya. Maka kemudian keduanya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah sholat di rumah. Ya. Kami tadi telah sholat di rumah. Kemudian ya kami datang ke masjid karena ada suatu keperluan ya, untuk menemui si fulan dan si fulan. Ya. Jadi 2 orang tadi telah sholat di rumah, kemudian kebetulan mereka punya hajat dengan orang-orang sehingga ingin bertemu di masjid. Maka kemudian mereka mendatangi masjid, dan karena mereka sudah sholat, maka mereka tidak ikut sholat bersama Rasulullah. Ya. Oke. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, beliau bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma." Apabila kalian berdua telah selesai sholat di rumah kalian, tsumma ataituma masjid jamaah. Kemudian kalian mendatangi masjid ya, dan ternyata di sana ada jamaah sedang melakukan sholat. Fasalliya ma'ahum. Maka sholatlah bersama mereka. Walaupun kalian telah sholat di rumah ya. Maka tetaplah sholat bersama mereka, fa innaha lakum nafilah. Karena hal tersebut ya merupakan sunnah ya, sebagai tambahan bagi kalian, sebagai tambahan bagi kalian ya. Faedahnya ya, faedahnya adalah pertama tambahan pahala, kemudian untuk menghindari ya tuduhan ya, untuk menghindari tuduhan ya, supaya tidak dikatakan, oh si fulan ya datang ke masjid tapi nggak mau sholat. Jangan-jangan si fulan ya ikut aliran-aliran tertentu ya, yang datang tapi nggak mau sholat. Maka tetap diminta untuk sholat berjamaah walaupun dia telah sholat. Itu bagi orang yang mendatangi masjid. Adapun kalau tidak ya, tidak mendatangi masjid atau dia di luar masjid ya, maka tidak perlu untuk datang ke masjid dan sholat. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang masih membahas tentang keutamaan sholat berjamaah.
adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan, ya, dijadikanlah imam liyutamma bihi, untuk diikuti, supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah bersama imam. Wala tukabbiru hatta yukabbir, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir, ya. Jangan kalian bertakbir sebelum imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku, ya, maka rukuklah, ya, setelah imam. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian ruku sampai imamnya ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan apabila imam, ya, i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Jadi di sini makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum langsung mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam telah sujud maka bersujudlah, ya, setelah imam. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai dia sujud, ya. Oke, ini merupakan perintah untuk tidak mendahului imam, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mendahului imam, ya. Jadi makmum wajib mengikuti imam, ya. Jadi imam dulu melakukan gerakan pada kemudian diikuti, tidak boleh, ya, berbarengan, apalagi mendahului, apalagi mendahului. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in, dan apabila imamnya salat dengan duduk, ya, fa shallu qu'udan ajma'un, maka salatlah dengan duduk semuanya, ya. Namun di sini, ya, ada qaul yang mengatakan tidak boleh imam itu duduk, ya. Kalau misalnya imam rawatibnya, imam tetapnya sedang dalam kondisi sakit, ya, tidak bisa berdiri, maka dia tidak boleh menjadi imam, ya. Dia tidak boleh menjadi imam, karena syarat imam adalah salah satunya salim, orang yang selamat, ya. Orang yang sempurna, maksudnya tidak cacat atau tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa ruku atau tidak bisa sujud. Jadi diutamakan, atau beberapa pendapat mengatakan imam itu harus orang yang sehat walafiat, ya. Sehat walafiat, tidak boleh orangnya itu, ya, misalnya nggak bisa ruku atau nggak bisa sujud karena penyakit-penyakit tertentu, ya. Baik. Kemudian kita kembali melanjutkan. Waqala ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Ya, di sini, ya, merupakan bab, ya, siapa yang paling berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ya, ini subjudul kecil, ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling aqra', paling banyak ilmunya tentang Al-Quran, ya. Paling qari, nomor satu, ya. Paling banyak hafalannya, paling banyak hafalannya, ya. Dan juga beberapa pendapat mengatakan, ya, paling bagus tajwidnya, paling bagus tajwidnya. Yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Apabila kedua orang tersebut, ada dua imam, ya,
Ada dua kandidat imam yang bersaing dan dua-duanya hafalannya bagus, 30 juz, mungkin bacaannya lebih bagus ya. Bacaannya sama-sama bagus, maka yang dikedepankan adalah yang paling mengerti ya, mengerti sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah, hukum-hukum ya, hukum-hukum sholat ya, ilmu-ilmu hadis ya, dan lain sebagainya. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, apabila ternyata mereka ya dua kandidat ini sama-sama mengerti sunnah, maka didahulukan aqdamuhum hijrah ya, paling dahulu hijrah ya, paling dahulu hijrah mengikuti ya belajar agama. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman ya, kemudian yang paling tua ya, au sinnan, yang paling tua, lebih paling dahulu hijrah atau paling dahulu eh, belajar agama. Inilah tiga atau empat tingkatan ya, bagaimana kita memilih kriteria imam. Pertama, ini cara yang paling bagus bacaannya, tajwidnya bagus. Ya. Kemudian apabila di sana orang yang qari ini sama-sama bagus bacaannya, maka dipilih yang paling mengerti tentang sunnah, tentang hukum-hukum syar'i, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang membahas terutama tentang ibadah, tentang sholat, tentang wudhu ya. Kemudian didahulukan yang paling dahulu hijrah atau yang paling dahulu ya belajar agama ya, paling dahulu ikut kajian. Kemudian kalau sama-sama dalam satu tingkatan atau satu angkatan, maka didahulukan yang paling tua, yang umurnya usianya paling tua. Baik. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Ya. Dan la ya'umanna ar-rajulur rajula, tidak boleh ya seorang mengimami, eh, terjemahan bebasnya ya, tidak boleh ya mendahului imam tetap. Misalnya di suatu masjid sudah ditetapkan imamnya ya Pak Fulan Al-Hafidh ya. Kemudian tiba-tiba datang ya orang baru ya, yang kemudian nyelonong ya ke mihrab kemudian menjadi imam. Itu tidak dibolehkan. Masjid itu ya sudah ada imam tetapnya. Tidak boleh ya, orang yang tidak dikenal menyerobot ya, imamnya menjadi imam. La ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Fi sultani itu di kekuasaannya. Dia kekuasaannya di situ. Jadi imam ratibnya di situ. Maka tidak boleh ada orang asing yang menyerobot untuk menjadi imam. Kecuali ia mendapatkan izin dari imam tetapnya. Wala yak'adu fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Dan juga tidak boleh seorang ya duduk di rumahnya ala takrimatihi ya untuk ketika dijamu illa biidznih, kecuali telah dipersilahkan. Oke. Baik. Kemudian kita melanjutkan وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصى المأمومون ويكلمون الأول بالأول. Kemudian ya, setelah kita mengetahui tentang dalil-dalil wajibnya sholat berjamaah, kemudian juga tentang dalil-dalil tentang keimaman, maka di sini ada beberapa tambahan. Wayambaghi, dan selayaknya ya, selayaknya ayyataqaddamal imam. Imam itu posisinya maju, ya, posisinya di depan. Wa ayyatarasal ma'mumun, dan para makmun imam itu di depan. Kemudian wa ayyatarasal ma'mumun ya. Makmum merapat ya, saling merapat.
merapat, ya, saling merapat. Kan dikatakan ya para sahabat menempelkan pundaknya dengan pundak yang lain, ya, mata kakinya dengan mata kaki yang lain, ya. Baik. Wa yukallimuna al-awwal bil awwal. Wa yukallimuna al-awwal bil awwal, dan kemudian ya yukammilun afwan yukammilun al-awwal bil awwal, dan ya, menyempurnakan atau mengisi saf pertama, ya, mengisi saf yang paling depan, ya, tidak pindah ke saf belakang sebelum saf depannya penuh, ya, sebelum saf depannya penuh, ya. Jadi penuhi dulu saf pertama, apabila penuh baru kemudian buat saf kedua. Jangan ya saf pertama belum penuh kemudian dia sudah buka saf kedua, ini tidak diperbolehkan. Baik, ya. Inilah bentuk ya sholat jamaah, imamnya di depan kemudian makmum di belakang membentuk shaf, mengisi ya dari yang paling depan, ya, kemudian saling merapatkan satu sama lain. Baik. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. Oke. Dan siapa saja yang sholat sendirian satu rakaat, ya, khalfas saffi, di belakang saf jamaah, li ghairi udhrin, tanpa uzur, a'ada salatahu, maka dia wajib mengulang sholatnya, ya. Ini kasusnya kalau misalnya ya ada saf yang masih kosong di depan, ya, di kanan atau sebelah kiri masih kosong. Kemudian datang ya si fulan ini, ya, dia sholat ya di belakang, ya, di belakang seorang diri, tapi mengikuti jamaah yang di depan, ya, mengikuti jamaah yang di depan. Li ghairi udhrin, tanpa uzur, ya, nggak ada keperluan uzur sama sekali, bukan orang sakit, ya, atau kenapa-napa, ya, maka dia wajib a'ada sholatahu, ya, sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulang sholatnya, ya. Itu bagi orang yang li ghairi udhrin, tidak memiliki uzur, ya. Sholat di belakang tanpa uzur, ya. Dia sholatnya mengikuti jamaah di depan, namun dia tidak mau masuk shaf, dia tidak mau masuk shaf tanpa uzur, maka dia ada sholatahu, mengulang, wajib mengulang sholatnya. Baik. Kemudian qala Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, yaitu salat tahajud, ya. Ibnu Abbas pernah salat tahajud bersama Nabi. Fakumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si min wara'i, maka kemudian ya beliau mengambil kepalaku dari arah belakang, faja'alani an yaminihi, dan memindahkanku ke sisi sebelah kanan, ya. Jadi ini posisi imam dan makmum, ya. Makmum yang satu, ya. Jika hanya ada satu makmum, imam dan satu makmum, ya, maka posisinya adalah makmum di sebelah kanan. Makmum dan di sebelah kanan, ya. Bukan di sebelah kiri, ya. Makmum ya wajib di sebelah kanan. Imamnya di sebelah kiri, ya. Kemudian makmumnya sejajar di sebelah kanan. Baik. Hadis berikutnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikum bis sakinah." Adab mendatangi masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengar iqamah, sami'tum, mendengar iqamah, apabila mendengar iqamah, famshu ila shalah, ya, maka berjalanlah, famshu, menuju salat. Wa alaikum as-sakinah wal waqar, dan tenanglah, ya,
tenang dan tidak buru-buru ya. As-sakinah tenang ya dan anteng ya. Sakinah itu tenang hatinya ya. Kalau waqar itu tenang fisiknya. Wala tusri'u dan jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Fama adaraktum fasallu. Apabila kalian mendapati imam ya, fasallu ya. Ya. Apapun yang kalian dapatkan ya, bersama imam maka sholatlah bersamanya. Wa ma fatakum fa'atimmu ya. Dan apa yang terluput maka sempurnakan ya. Kalau dia dapati imam dalam kondisi berdiri maka ia segera masuk ke dalam shaf, segera bertakbir. Imam sedang dalam kondisi ruku maka dia segera masuk shaf, bertakbir dan juga ikuti ruku. Apabila mendapati ya, dia masbuk mendapati imam ya, sedang sujud atau duduk, maka ia pun juga langsung takbir dan mengikuti gerakan imam. Ya. Dan apa yang terluput, ada yang kurang dari sholatnya, ada rakaat yang dia luput, dia masbuk, maka dia sempurnakan nanti. Wafid Tirmidzi dan dalam riwayat Tirmidzi, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila kalian datang mendatangi salat wal imamu ala halin dan imamnya sedang ada dalam suatu kondisi, falyasna' maka berbuatlah ya, sebagaimana yang dilakukan imam ya. Berbuatlah sebagaimana yang dilakukan imam. Imam berdiri langsung takbir ikut berdiri. Imam ruku takbir ikut ruku dan seterusnya. Baik, itu ya bab tentang sholat jamaah dan juga imamah. Bab tentang sholat jamaah dan juga imamah. Ya. Baik, kita akan masuk ke bab berikutnya ya. Sholat ahlil a'dzar. Sholatnya orang-orang yang terkena uzur. Sholatnya orang orang yang terkena uzur. Ya, sholatnya orang-orang yang terkena uzur. Wal maridhu yu'fa anhu hudurul jamaah. Orang yang sakit ya, orang yang sakit yu'fa anhu ya, dimaafkan ya, dimaafkan dari mendatangi jamaah. Yang nggak bisa dia mendatangi jamaah, maka dia dimaafkan. Orang sakit keras tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa mendatangi masjid, maka dia sholatnya di rumah. Dia tidak perlu ya, bersusah payah memaksa diri untuk sholat di masjid. Wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu shalla jalisan. Kemudian apabila berdiri, ya, jika berdiri malah menambah sakitnya, shalla jalisan, maka dia sholat dengan duduk. Nggak mampu berdiri, maka dia sholatnya duduk. Fa'illam yutik, dan jika dia tidak mampu, fa'ala janbin, maka sholatnya dengan berbaring. Maka dia sholatnya dengan cara berbaring. Jika dia mampu berdiri, maka berdiri. Jika dia mampu duduk, maka
duduk dan dia tidak mampu berdiri maka duduk, dan jika tidak mampu duduk maka dia boleh sholat dalam kondisi berbaring. Ya, qaulin Nabi, ya, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Imran bin Husain, ya, ketika itu beliau sedang kondisi sakit, sholli qa'iman. Nabi katakan sholli qa'iman, sholatnya dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, apabila kamu tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, apabila kamu tidak mampu maka berbaring. Hadis riwayat Bukhari, ya. Ini bentuk jika dia tidak bisa sholat. Dan jika orang tidak bisa melakukan beberapa gerakan sholat, ya, maka dia boleh, ya, sholat dengan semampunya. Ya, misalnya ada orang yang tidak mampu untuk sujud, ya, karena mungkin ada penyakit di punggungnya, ya, maka dia sholatnya berdiri, ya, sholatnya berdiri. Kemudian ketika ruku nggak mampu atau sujud nggak mampu, maka dia boleh dengan bantuan kursi. Ya. Orang yang sudah tua, yang sakit punggung, ya, maka dia rukuknya atau sujudnya, ya, dengan menggunakan kursi, duduk di kursi. Namun dengan catatan, ya, berdirinya tetap berdiri. Dia jika mampu berdiri maka dia tetap berdiri, ya. Ketika membaca Al-Fatihah dan surat maka dia tetap berdiri. Dia duduk di kursi ketika, ya, rukuk dan sujud saja, ya. Ketika rukuk dan sujud. Ketika i'tidal pun dia tetap wajib berdiri. I'tidal pun dia juga tetap wajib berdiri karena dia masih bisa berdiri. Ya. Wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha. Apabila orang merasa berat, ada berat atau susah. Alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha. Melakukan salat di waktunya, ya. Ini uzur, ya. Uzur, ya, yang tidak bisa salat di waktunya masing-masing. Orang yang uzur tidak bisa salat di waktunya masing-masing, falahul jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri, maka dia diperbolehkan untuk menjamak, ya. Jamak salat, ya, zuhur dan asar. Kemudian, ya, boleh juga menjamak salat antara maghrib dan isya, ya, di salah satu waktu keduanya, ya. Baik itu jamak takdim, ya, atau takhir. Takdim itu dilakukan di awal, takhir itu dilakukan di akhir, ya. Ya, misalnya zuhur dan asar ditakdim maka dilakukan sholat asarnya di waktu zuhur. Kalau takhir maka kemudian diakhirkan, ya, sholat zuhur dan asarnya diakhirkan di akhir waktu sholat asar. Uzur-uzur ini, ya, di sini belum disebutkan, ya, uzur apa saja yang membolehkan jamak, ya. Uzur jamak yang pertama adalah sakit, ya, yang membuat dia susah untuk sholat, susah untuk bergerak, susah untuk, ya, bersuci, ya, berwudu, maka dia diperbolehkan untuk jamak. Kemudian yang kedua adalah hujan, ya. Hujan. Yang ketiga adalah safar. Ini hujannya adalah hujan yang membasahi baju, ya, yang membasahi baju ketika seorang berangkat ke masjid. Apabila hujannya hanya hujan rintik-rintik saja, ya, maka itu bukanlah uzur, ya, bukanlah uzur. Baik. Ini uzur jamak, ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut, ya. Silakan apabila ada pertanyaan.
Baik, kita lanjutkan ya satu subbab lagi yaitu salatul musafir. Wakadha al-musafiru wa yajuzu lahul jam'u. Dan demikian pula musafir ya. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan ya. Orang yang melakukan perjalanan. Musafir orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang safar. Beberapa ulama mengatakan batas minimalnya adalah 80 kilometer ya, 80 kilometer. Kurang dari itu maka ya tidak disebut sebagai safar. Ya, salah satu burut ya, 3 burut kalau dalam hitungan modern adalah 80 kilometer. Maka berpergian antar daerah yang jaraknya 80 kilometer kurang lebih ya, maka itu baru disebut safar. Kurang dari itu ya, maka tidak disebut safar dan tidak mendapatkan rukhsah. Tidak mendapatkan rukhsah. Ya. Wa kadzal musafir yajuzu lahul jam'u. Orang musafir ya diperbolehkan untuk menjamak ya, menjamak salatnya antara zuhur dan asar baik itu dengan jamak taqdim ataupun jamak takhir. Wa yusannu lahul qasru lis-salati ar-ruba'iyyati ila rak'ataini. Dan disunnahkan ya qasar. Qasar 4 rakaat menjadi ya 4 rakaat menjadi 2 ya. Walahul fitru bi Ramadan dan dia juga diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ya, baik. Di sini menjadi perbedaan nih. Qasar, qasar salat hanya boleh karena satu sebab yaitu safar. Adapun jamak salat ya, jamak salat maka boleh karena beberapa sebab seperti sakit ya, hujan dan safar. Ini perbedaan antara qasar dan jamak. Perbedaan antara qasar dan jamak. Kalau qasar maka itu sebabnya cuma satu yaitu dia safar. Ya, orang yang safar maka dia boleh qasar ya. Sementara jamak maka ini sebabnya bermacam-macam ya. Yang semuanya ilahnya atau memiliki kesamaan yang satu yaitu masyaqqah syadidah. Adanya rasa sesuatu yang memberatkan, kesulitan yang sangat berat ketika menjalankan sholat sesuai dengan waktunya. Baik, oke, itu sholat musafir. Ya. Dan yang boleh dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Ya. Yang boleh dikosor hanyalah sholat 4 rakaat. Adapun sholat yang 3 rakaat ataupun 2 rakaat, maka itu tidak mendapatkan rukhsah qasar. Tidak mendapatkan rukhsah qasar. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ustaz, tadi kalau yang jama itu untuk apa aja ya? Sakit, hujan, dan apa ya? Safar. Oh, safar. Ya. Ya, sakit, ya, hujan dan safar. Perbedaannya Pak Ustaz ya? Perbedaannya, eh, kalau kosor itu mengubah 4 rakaat jadi 2. Itu kosor. Meringkas, ya. 4 rakaat jadi 2. Kalau jamak itu menggabungkan antara zuhur dan asar. Ya. Menggabungkan antara zuhur dan asar. Atau antara maghrib dan isya. Di salah satu dari waktu mereka. Begitu. Jama itu jadi rakaatnya tetap ya, Pak Ustaz nggak diringkas ya? Kalau Eh, jama.
Tergantung sebabnya. Dia jamaknya karena apa? Kalau sakit maka tetap 4 rakaat. Kalau Oh, hujan tetap 4 rakaat juga. Kalau safar baru ya 2 rakaat. Maka orang safar nanti sholatnya jamak dan qashar. Ya. Orang safar sholatnya jamak dan qashar. Digabung ya dan juga di qashar. Zuhur oh, 2, asar 2. ya, Kemudian maghrib 3, isya 2. Begitu. ya. Jadi isanya 3, itunya 2 ya Pak. Kalau kalau safar ya Pak Ustadz. Ya, itu kalau safar. Kalau Ya, safar. Itu perbedaannya ya, qashar dan jamak. lengkap. Ya. Kemudian di sini ada salatul khauf, kita lewati ya, di skip ya, kita lewati atau tidak dibahas karena ini sudah jarang ya. Ya, khuf ya. Salatul khauf. Ini sholat ketika terjadi perang ya, ketika terjadi perang ya, atau sedang diserbu musuh ya, maka ini ada salatul khauf, yaitu sholat zuhur atau asar ketika terjadinya perang ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya, ketika terjadi perang. Baik, ini lumayan banyak. Oh, oh, ya. Oh, oh. Oke, eh, sampai sini saja dulu ya. Sampai sini saja dulu. Insya Allah pertemuan kali ini, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas sholat Jumat ya. Kemudian ada sholat Id ya. Kemudian dilanjut dengan bab-bab berikutnya. Ya, Oke, baik ya. kita tutup ya pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.